balik lagi di channel aku. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, siapa sih di sini yang gak kenal sama yang namanya Pekochan? Salah satu maskot produk yang terkenal. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang urban legend dari Pekochan ini, guys. Nah, siapa di sini yang suka banget sama yang namanya Pekochan? Jadi Pekochan ini merupakan salah satu maskot di sebuah perusahaan di Jepang yang lumayan terkenal loh, guys. Jadi Pekochan ini merupakan salah satu maskot dari merek permen, guys. Tapi guys, saking lucunya nih, karena dari penampilan dari Pekochan ini lucu gitu kan, dan juga yang pastinya bagus. Nah, jadinya karakter dari Pekochan ini memang sudah suka dibuatin dalam bentuk boneka, terus juga ada di cover-cover buku, cover-cover wallpaper, terus juga ada di cover tempat pensil gitu. Jadi memang maskot dari Pekochan ini sudah lumayan terkenal dan sudah menyebar luas. Jadi bukan hanya maskot dari permen Milky ini, guys. Nah, penampilan dari Pekochan ini itu merupakan seorang gadis kecil yang punya pipinya cabi, terus juga dia senyum, terus kuncir dua, terus juga pakai pita warna biru gitu di rambutnya. Ya, kira-kira fotonya seperti inilah ya, guys. Tapi guys, dibalik dari keimutan Pekochan ini juga menyimpan kisah yang cukup mengerikan loh. Masa iya sih dibalik dari keimutan Pekochan ini ada kisah yang mengerikannya dibalik dari Pekochan ini? Kan gak mungkin banget kan, mukanya aja udah lucu kayak gitu. Masa ada kisah mengerikannya dibalik dari kelucuannya itu? Nah, biar kalian tidak bertanya-tanya, nonton video ini sampai habis ya. Jadi guys, menurut legenda, kisah nyata dari Pekochan ini merupakan seorang gadis muda yang meninggal selama Perang Dunia Kedua, guys. Gadis kecil itu bernama Peko dan masih berusia 6 tahun, guys. Dia tinggal bersama ibunya di salah satu desa kecil di Jepang. Nah, selama perang itu terjadilah nih yang namanya kekurangan makanan yang luar biasa di Jepang. Namanya juga perang, namanya juga konflik, itu pasti terjadi kelangkaan terhadap bahan makanan. Hingga pada akhirnya ibu dan Peko ini benar-benar kelaparan dan gak tahu makan apa gitu, karena memang gak ada bahan makanan yang bisa dimakan. Namanya juga udah kelaparan, udah kehausan, pasti gak bisa ditahan lagi. Hingga pada akhirnya mereka berdua itu terpaksa untuk minum air berlumpur gitu, dan juga menggerogoti rumput dan akar pohon agar bisa tetap hidup dan juga bisa menahan rasa laparnya, guys. Jadi dia kayak terpaksa buat minum air yang kotor, terus juga memakan makanan yang emang tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Hari demi hari, Ibu Peko ini benar-benar tidak tega banget melihat putrinya alias melihat anaknya ini, si Peko ini kayak hari-harinya tuh cuma minum air yang berlumpur, makan rumput, makan akar pohon yang memang gak layak banget untuk dikonsumsi. Hingga pada akhirnya Ibu Peko ini memutuskan untuk memotong lengannya sendiri dan diberikannya lah kepada si Peko ini, guys. Nah, setelah menikmati daging ibunya itu, ia mulai merasakan kayak enak banget nih, kayak makan ayam goreng biasa gitu ya. Enak banget, rasanya manis, lezat, dan lain-lain. Hingga pada akhirnya si Peko ini memutuskan untuk membunuh ibunya sendiri dan memakan daging ibunya sendirian sampai habis. Hingga pada akhirnya si Pekochan ini melanjutkan kehidupannya itu sebagai kanibal. Jadi guys, aku pernah bikin video tentang kanibal juga. Kalian boleh banget nonton ya, itu seru juga, gak kalah seremnya sama urban legend dari Pekochan ini. Dan ini merupakan kisah yang nyata ya. Jadi buat kalian yang mau nonton, boleh banget klik icon di atas. Itu aku udah pernah bahas dan itu serem banget, karena ya nonton aja lah ya guys, pokoknya berkaitan tentang kanibalisme. Jadi buat kalian yang mau nonton, boleh banget klik ikonnya di atas ya. Oke, balik lagi ke maskotnya yang kayak gini. Nah, terlihat kalau di maskotnya itu kan dia kayak ngejulurin lidahnya gitu kan. Kenapa harus dibikin ngejulurin lidah kayak gitu? Kenapa nggak bikin senyum biasa aja gitu ya? Atau ngapain kek? Kenapa harus lidahnya yang keluar? Nah, konon ini karena ia menjilati darah dari pipinya. Ya, darah dari ibunya yang ia makan itu, guys. Jadi pada saat dia makan gitu ya,
mungkin darahnya kena pipinya dan dia menjilati darah dari ibunya ini dari pipinya gitu guys. Nah, kemudian nama produknya itu kan Milky nih. Katanya kalau misalnya diputar ulang gitu bunyinya, aksen dari Jepangnya gitu bakalan berbunyi menjadi Bunuh Aku, yang merupakan kata-kata terakhir dari ibu si Pekochan ini guys. Dan juga ada slogan dari perusahaan ini, kalau misalnya diterjemahin dari bahasa Jepang itu namanya jadi seperti susu mama. Jadi kayak ya produk dari permennya ini, permen yang namanya Milky ini rasanya itu seperti susu mama gitu kalau misalnya diterjemahin slogannya dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Nah, selain itu juga perusahaan ini juga punya satu maskot lagi namanya Pokochan, P-O-C-O gitu. Nah, jadi maskot ini itu digambarkan sebagai seorang yang pakai topi gitu, terus juga sambil tersenyum. Dan konon katanya maskot ini itu merupakan pacar dari Pekochan itu guys. Nah, ternyata juga ada legendanya loh. Jadi Pokochan ini merupakan lelaki yang berusia 7 tahun yang tinggal memang selingkungan dengan Pekochan ini. Jadi rumahnya itu berdekatan dengan Pekochan ini. Nah, pada saat itu kan aku tadi bilang nih di awal kalau misalnya si Pekochan ini melanjutkan kehidupannya sebagai kanibal karena sudah membunuh ibunya hingga pada akhirnya dia melanjutkan kehidupannya sebagai kanibal. Dan pada saat itu dia masih lapar dan dia melihat si Pokochan ini dan ia akhirnya menyerang si Pokochan ini guys. Dia memakan otaknya, jadi dia kayak ngebuka tengkorak dari si Pokochan ini dan mengambil otaknya lalu dimakan. Karena si Pokoknya merasa kesakitan hingga pada akhirnya dia bunuh diri dengan cara menggigit lidahnya sendiri terus ditelan gitu guys. Tapi ini emang rada nggak masuk akal ya, tapi atau guys ini menurut legendanya. Nah, balik lagi ke maskotnya yang tadi. Jadi maskot dari Pokochan ini kan dia pakai topi gitu kan, terus juga tersenyum. Nah, mengapa tersenyum? Kenapa nggak ngejulurin lidah juga sama kayak Pekochan tadi? Karena kan lidahnya tadi kan menurut legenda, lidah dari Poko ini sendiri kan udah digigitnya terus ditelannya sendiri gitu kan. Nah, jadi pada saat dijadiin maskot gitu ya, jadi dia nggak ngejulurin lidah karena lidahnya itu emang udah nggak ada, udah ditelannya sendiri. Pada akhirnya maskotnya itu dibuat menjadi tersenyum aja. Kemudian kenapa dia menggunakan topi gitu ya guys, menggunakan topi biru ini karena itu menutupi tengkoraknya yang udah terbuka tadi, yang udah dimakan otaknya oleh si Pekochan ini guys. Ya kalau misalnya dikaitin legenda sama maskotnya gitu ya menurut aku sih berkaitan gitu ya guys, tapi untuk legendanya aku gak terlalu gak terlalu percaya gitu ya, gak terlalu masuk akal juga kan. Tapi untuk cerita dari legendanya ini sama maskotnya ini menurutku itu kayak masuk akal gitu, kayak berkaitan gitu. Nah, menurut kalian gimana nih? Komen di bawah ya. Nah, jadi itu dia guys urban legend dari Pekochan ini. Sekaligus aku tadi ada ngebahas sedikit tentang Pokochan yang masih berkaitan dengan Pekochan. Nah, jadi segini dulu ya untuk videoku kali ini. Kalau misalnya kalian punya requestan video yang mau aku bahas, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya informasi lebih lanjut tentang Pekochan, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Oke, buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, jadi sampai jumpa di lain hari, dulur-dulur aku.